Bapak Irjen Dr. Bambang Karsono SHMM selaku Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Kepada Bapak Bambang Karsono kami persilakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Warek, yang kami hormati Bapak Dr. Saputra Satria selaku Kepala Lembaga Pendidikan Negara saya itu sebagai Ketua Penyelenggara pada acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Pak Hari yang kami hormati yang kami banggakan, kemudian Bapak Ibu para dosen, salah satu ada dekan, ada wakil dekan, tetapi dalam forum ini semuanya sebagai dosen-dosen yang akan mengikuti diskusi dalam rangka peningkatan pendidikan. Tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini Universitas Bayangkara Jakarta Raya melaksanakan seminar dalam bentuk forum grup diskusi dengan topik atau dengan tema kiat membuat buku dan jurnal ilmiah. Dunia pendidikan Indonesia, terutama para dosen, dipacu untuk sering melakukan penelitian guna mengkaji pemikiran serta membuktikan potensi dan wawasan ilmiah dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan metodologis. Sesuai tuntutan zaman, berbagai macam langkah perlu ditempuh oleh perguruan tinggi agar para dosen melaksanakan penelitian dan menulis dalam jurnal ilmiah. Salah satunya dengan mengadakan seminar dalam bentuk forum grup diskusi membuat buku dan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah atau paper ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah terbitan berkala yang membentuk pamflet berseri berisi tulisan yang sangat diminati saat diterbitkan. Dalam memilih karya ilmiah atau paper harus diperhatikan sumber umum untuk dipakai sebagai referensi ilmiah. Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, para dosen dituntut untuk melakukan pendidikan dan pengajaran yang sejalan atau bersinergi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau yang selalu kita laksanakan yaitu tridharma perguruan tinggi. Persentase dosen saat ini lebih besar melakukan pengajaran dibanding dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Untuk lebih memacu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka pada hari ini kita mengadakan seminar forum grup diskusi, melatih, membiasakan cara membuat buku dan jurnal ilmiah. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen, maka dengan diselenggarakannya fokus grup diskusi pada hari ini Sabtu 27 September 2012 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dosen dalam membuat jurnal ilmiah dan meningkatkan data fakta secara jelas dan sistematis. Sebagai ilustrasi, kami ingin menyampaikan beberapa cerita
bahwa kami atau saya adalah seorang polisi yang pada masa-masa terakhir itu ngengel atau dinurunkan pada institusi badan intelijen negara sejak tahun 2003 sampai hari ini. Meskipun saya sudah pensiun dari dinas aktif polisi, tetapi masih dipakai, dipekerjakan atau dipertahankan atau masih dimanfaatkan sebagai staf khusus kepala BIN. Kemudian staf khusus ini diganti namanya menjadi tim ahli, karena staf khusus konotasinya jelek, suka membangun proyek segala macam sehingga dihapuskan jadi tim ahli kepala BIN. Dari tahun 2003 sebagai staf ahli bidang hukum, staf ahli bidang sosial budaya, kemudian Tridiputi dan satgas-satgas baik itu Ambon, Papua, Poso, kami telah melakukan berbagai penelitian. Memang penelitian itu lebih kepada masalah keamanan, masalah politik, tetapi juga masalah budaya seperti mota tanah di daerah tersebut melakukan peneliti, dan kami menghasilkan lebih dari 25 buku. Mohon izin, maaf, kemarin Bapak Dr. Saputra sudah melihat beberapa itu. Memang penekanannya pada masalah-masalah keamanan politik, namun itu semua juga mengakomodir, mengangkat kearifan lokal, masalah budaya lokal dan sebagainya. Saya referensinya banyak, apakah itu dari jurnal, apakah itu dari website dan sebagainya, tetapi semua kami cantumkan di sana. Jadi kalau sesuai dengan arah dari Bapak Dr. Saputra Haryo, insya Allah kami bisa menerbitkan itu. Tentunya akan kami seleksi tidak semuanya, mana-mana yang barangkali nilai security-nya sudah bisa diketahui oleh masyarakat luas. Dan mudah-mudahan nanti dengan bimbingan dari beliau, saya mulai bisa menerbitkan itu satu persatu, insya Allah. Akhirnya dalam kaitannya dengan kita harus mulai melakukan penelitian. Tentunya ada perbedaan antara penelitian pada perguruan tinggi atau pada pendidikan tinggi ini dengan penelitian di kedinasan, apalagi pada badan intelijen negara. Jadi kami terjun langsung di daerah Ambon, Maluku, di daerah Papua, kemudian daerah Poso, dan sampai hari ini kami masih berkonsentrasi di Poso karena kami secara aktif struktural pernah menjabat sebagai Direktur Intelijen Polda Sulsel selama 4 tahun. Jadi dari ujung ke ujung kita sudah tahu semuanya, secara geografis, secara politis, secara budaya sudah tahu. Itu sebagai ilustrasi bahwa kami pun meskipun waktu itu sama sekali belum mengenal dunia perguruan tinggi, kami sudah melakukan penelitian yang begitu banyak, dan penelitian itu kami bertanggungjawabkan karena semuanya ada referensinya dan juga ada sumbernya. Kalau salah sumbernya, kalau kami sebutkan itu sumbernya dari mana. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para dosen, Bapak Rofi yang telah hadir mengikuti kegiatan atau acara forum berdiskusi ini, dan kami mengaturkan selamat berdiskusi. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menurut Bidang Solo atas sambutannya. Untuk itu kami meminta kepada Ibu Dr. Haji Sylvia Nurlaila SPD MM untuk menyerahkan makam kepada Bapak Rektor. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada kumpul bersama untuk belajar bersama-sama bagaimana cara menulis jurnal ilmiah dan buku, sehingga
tulisan kita nantinya bisa diterbitkan baik dalam skala nasional maupun nantinya jurnal yang sifatnya internasional. Karena kewajiban kita para dosen adalah membuat suatu karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan disebarkan keilmuannya kepada masyarakat luas. Pagi ini saya akan ditemani oleh pembicara-pembicara hebat dan penerbit dari Inmedia yang terhormat Bapak Harimbo SEAK dari penerbit Inmedia. Mohon untuk bisa balik ke depan duduk berdampingan bersama saya. Lalu Bapak Dr. Andes Bapak Dr. Andes Hasim Purnama, mohon bisa berdampingan juga bersama saya. Nah, baik. Saya sekali mungkin beberapa dosen masih mengajar, jadi kesempatannya hanya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang baik. Sebelum nanti akan ada pembicara ketiga yaitu Bapak Samsul, dan nanti ini kursinya kurang ya Pak ya, jadi nanti Bapak yang berikutnya. Baik, pertama saya perkenalkan dulu yang terhormat Bapak Harimbo MSI ya Pak. Beliau dari penerbit Inmedia. Nah, nanti beliau akan memberikan tips and trik mungkin bagaimana caranya supaya tulisan kita bisa menjadi tulisan yang layak dan bagus untuk dimasukkan dalam kategori buku ataupun jurnal ilmiah. Bapak Harimbo lahir di Blora pada bulan Mei tahun 1971. Yang berikut kita sudah kenal secara luas Subara Jaya. Ya. Kalau ini Yesus apa? Teroris kemarin saya lupa julukannya Yesus atau apa, tapi yang hormat Bapak Dr. Andes Hasim Purnama MSI, beliau lulusan dari S2 Bandung 4 dan sekarang posisinya adalah Dekan Fakultas Komunikasi. Ya. Baik, pada kesempatan pertama saya mohon Pak Hasim bisa menyampaikan materinya. Nanti akan 15 menit bisa ya Pak ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan Pak Harim. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Dr. Saputro, Ketua Kabinas, Ibu Wareng, dan rekan-rekan seprofesi, dosen. Saya tampil depan ini bukan yang paling tahu. Kebetulan saja saya sering jalan dengan Pak Saputro, jadi sebagai penyanyi, jadi ada kesan nepotis. Oke, saya diminta oleh panitia untuk membawakan tema kiat menulis karya jurnal ilmiah. Nah, kita semua di sini, saya pikir dan saya yakin 100% kita pernah, mungkin sering menulis karya ilmiah. Minimal kalau yang S1 membuat skripsi. Apalagi di sini sudah S2, ada yang senior saya sudah S3. Jadi tidak asing lagi bagi kita tentang karya ilmiah. Yang berikutnya, nah mengapa ini sering kita dengar? Nah
jarang kita lakukan. Nah, ini sesuai dengan arahan pimpinan kita, Bapak Rektor, bahwa kita diminta mengubah mindset kita dari Tridharma Perbagi yang hampir mungkin 80 atau 70% kegiatan kita adalah sidik ya. Ini kita sebagai sampai dari dosen. Tapi ini mindset kita atau kita diubah, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, penelitian salah satunya adalah menulis karya ini. Karya ini ya kita bisa gabungkan dengan berbagai macam kriteria. Karya ini ya bisa disebut karya populer, yang kita sebut bisa dibuat di artikel atau di masa. Itu karya ilmiah. Karya ilmiah yang kita nanti bagi dosen. Saya punya pikiran unsur yang harus dimiliki. Yang kedua adalah kemauan. Yang ketiga adalah kemampuan. Nah, ini yang harus kita miliki. Dua unsur pengetahuan dan kemampuan saya yakin 100% sudah dimiliki oleh kita. Yang jadi masalah adalah kemauan. Nah, ini kemauan yang masih kurang kita. Nah, kemauan ini juga banyak faktor. Kita suka berpikir ketika kita menulis apa yang kita akan tulis. Kemudian kalau sudah ada tema, kemudian berapa ribut yang kita terima hasil tulisan kita, gitu. Maka kita lihat jurnal-jurnal. Mbak Ika sudah menyediakan sarana jurnal. Mbak Ika mungkin saya juga pernah di biro penelitian. Paling sulit untuk meminta naskah, ya, paling sulit. Padahal kegiatan sehari-hari kita adalah mengajar, membaca buku, tapi paling sulit untuk mengubah itu. Berarti apa? Bukan kita merendahkan teman-teman lain nggak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan, karena itu sudah terbukti di karya ilmiah kita. Skripsi kita buat, tesis kita buat, disertasi kita buat. Jadi tadi karena katakan kemampuan dan pengetahuan kita memiliki. Yang jadi masalah adalah kemauan ada enggak. Itu yang menjadi masalah. Hasil penelitian saya di Ubara, saya buka di forum ini 2 tahun yang lalu, 75% kita masih di asisten ahli. Itu pun yang tidak punya legalitas dari DIKTI. Karena lulusan S1 jadi dosen saja itu udah hasil ahli. Padahal membuat dua buku, yaitu riset kehumasan dan pusat persuasi. Ya, mohon maaf Pak, pada di kata ini emang ribut. Kebetulan saya diterbitkan di Jakarta, kemudian minta diterbitkan ke 10.000 tahap pertama. Kemudian ada istilahnya royalty ke kita. Ternyata yang 10.000 itu royalty belum ke kita, udah minta untuk yang kedua kita terbitkan. Saya bilang yang pertama saja belum, yang kedua udah minta lagi terbitkan, belum ngasih dulu. Gitu. Artinya bagaimana kita mau tahu itu jumlahnya? Ini ternyata yang pertama belum selesai, yang kedua udah terbitkan tanpa izin. Saya kok aneh juga. Akhirnya apa? Itu membuat kita tidak termotivasi lagi. Ya, kenapa hak karya kita tidak dihargai? Hak karya kita tidak diberikan ribut yang sewajarnya. Nah, ini mohon ke Bapak penerbit nanti kita ini berdua hal. Jadi sehingga kita untuk menulis buku ini tadi tidak termotivasi karena tadi pengaruhnya adalah ribut itu. Nah, ini kemudian ini ada saya katakan tergantung kepada diri kita. Misalnya ada motivasi karena ingin mendapat tambahan gaji. Harusnya dosen Ubara menulis jurnal
sama Gaki. Berarti adalah sebenarnya kita sharing dan beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Asim tadi sebenarnya. Jadi sharingnya adalah sebenarnya kalau saya mau katakan secara pendek begitu sederhana, bagaimana kita membangun sinergi antara penulis ya Bapak Ibu sekalian yang memiliki keahlian menulis dengan pihak penerbit yang karena dalam cara operasional nanti dia melakukan penerbitan buku tersebut. Saya kira jadi kalau teknisnya saya kira Bapak Ibu sekalian sudah jauh dari itu dan kami mungkin sudah tinggal menerima atau menerbitkannya saya kira begitu. Nah, ini dari kami. Namun demikian Bapak sekalian, kami akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengambil satu tema yang kemarin disampaikan ke saya. Jadi menulis dan menuliskan buku. Saya kira langkah praktisnya bagaimana? Ya saya kira langkah praktisnya adalah Bapak Ibu sudah menulis, kami terima sesuai dengan karakternya dan kemudian kami terbitkan. Yang terakhir adalah langsung di pasaran. Kira-kira begitu kalau pendek itu. Tapi silakan Bapak sekalian. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti kami sampaikan dalam diskusi kita ini di fokus group discussion pada siang hari ini. Ya, jadi kita mengambil beberapa poin sehingga alasan ya tadi mungkin Bapak Asim sudah menyampaikan kenapa kita perlu menulis, kemudian apa, terus kemudian konsistensi kita ya, kemudian kepercayaan diri sampai kita harus menguji ke masyarakat atau mungkin ke publik ya sebagai pembaca. Itu dari sisi kita menulis. Lalu dari sisi kita Bapak Ibu sekalian nanti tentu ada pilihan-pilihan budaya. Kita milih penerbit yang mana? Ya tadi sempat disinggung ada penerbit yang nakal segala macam. Itu ada Pak Ustadz yang tidak bisa memungkiri bahwa ada yang demikian. Terus kemudian nanti sedikit juga mengenai standar penilaian naskah untuk kerjasama proses penerbitan dan pemasaran. Artinya kami menyampaikan ini adalah kami mengambil dari best practice yang sudah ada Pak. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan ini, tapi alangkah senangnya kalau kita bisa sharing kembali untuk membicarakan atau mendiskusikan kembali mengenai masalah menulis dan menerbitan. Nah selanjutnya sekalian, alasannya singkat saja. Nah seperti Bapak yang disampaikan Pak Asim juga, bahwa kita punya alasan untuk menulis. Ada penerbit yang nakal segala macam. Itu ada Pak Ustadz yang tidak bisa memungkiri bahwa ada yang demikian. Terus kemudian nanti sedikit juga mengenai standar penilaian naskah untuk kerjasama proses penerbitan dan pemasaran. Artinya kami menyampaikan ini adalah kami mengambil dari best practice yang sudah ada Pak. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar dengan ini, tapi alangkah senangnya kalau kita bisa sharing kembali untuk membicarakan atau mendiskusikan kembali mengenai masalah menulis dan menerbitan. Nah selanjutnya sekalian, alasannya singkat saja. Nah, seperti Bapak yang disampaikan Pak Asim juga, bahwa kita punya alasan untuk menulis. Ya. Kita nggak perlu sampaikan Bapak Ibu. Idealisme itu pasti ada. Ya, dari diri kita sendiri yang kita tadi itu adalah mungkin kalau dimulai dari niat gitu ya. Tapi niat itu kemudian berwujudnya apakah dengan menulis kita ingin mewujudkan idealisme kita? Hari mengajar di kampus tempat kerja kita. Reality dan saya nanti. Nah, bagaimana kita memulainya, Bapak sekalian? Kita dalam hal menulis. Yang pertama ini tadi ya. Selain niat itu komitmennya bagaimana? Komitmen. Artinya kalau kita tidak ini kadang-kadang komitmen itu bukan sesuatu yang ini ya, yang sulit sebenarnya kalau. Artinya menulis kadang-kadang orang memulainya dengan satu paragraf, dua paragraf itu adalah komitmennya itu Pak yang kita cari. Kadang-kadang kita memulai di depan komputer kita sendiri itu udah ada rasa apa ya? Tadi kalau bahasa Bapak ini mungkin terlalu kasar ya. Mungkin motivasinya nggak ada. Rutin menulis yang penting itu. Kadang-kadang gini membahasakannya. Kalau penerbit itu bahkan apa saja nih Pak tulisan Bapak Ibu sekalian, apa saja ditulis nanti kami yang nyusun Pak. Nyusun itu dalam arti bukan kami yang editor tidak, tapi kita ini punya editor. Dalam hal ini kami akan sesuaikan dengan bahasa di dalam penerbitan, tapi tidak mengubah dari makna yang nanti Bapak Ibu ingin sampaikan sebenarnya begitu. Tapi kadang-kadang tulisan, pokoknya ditulis saja dulu Pak, apa aja isinya. Betul disampaikan Bapak ini. Nah, memang
tentu harus dengan tema tertentu ya. Saya kira itu Pak. Kalau budaya baca buku saya kira sudah. Tidak mungkin kita tidak membaca buku. Ya, tidak mungkin kita bisa menulis kalau infonya tidak ada. Pak, itu tidak mungkin. Itu harus banyak referensi saya kira. Nah, kita sebagai dosen harus sekalian, ya mohon maaf ini kita seprofesi Pak. Ya saya juga ngajar kan. Jadi saya ngajar di program vokasi di Universitas Indonesia di vokasional bidang perpajakan. Jadi artinya kita sepaham bahwa sama-sama mengajar, keperluan kita juga mungkin kurang lebih sama dalam hal menerbitkan buku-buku ajar atau buku ilmiah atau bahkan jurnal tadi sampaikan. Nanti kita bicarakan itu. Terus kedua, kok Bapak di penerbitan bagaimana ya supaya kita sambil kenalan. Untuk jurnal Bapak sekalian, saya membidangi jurnal perpajakan Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2008. Setelah 2008 itu kita tutup Pak. Ya, jadi sekian lama. Terbitnya kalau jurnal terbitnya 1 tahun 2 kali. Tapi hebatnya jurnal kita pada saat itu 1 bulan sekali Pak. Ya, itu membuat kita menjadi tutup. Kira-kira nanti kita ceritakan. Lalu kemudian di penerbitan ya Bapak sekalian tadi editor ya. Pertama kali saya bekerja di penerbitan itu di PT Salemba Patria. Bukunya penerbit Salemba 4, mungkin ada yang kenal. Ya saya di sana. Terus kita tahun 99 tahun 2002. Ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pak, kualitasnya seperti apa kalau ditanya begitu? Sebenarnya semuanya berkualitas Pak. Sebenarnya. Tapi itu tadi memang ada penerbit yang kadang-kadang mohon maaf menolak itu bukan berarti tidak berkualitas. Karena tidak sesuai dengan misinya tadi itu. Mungkin terlalu spesifik, harus disampaikan ke penerbit yang lain. Jadi isi yang disajikan ini dalam rangka kualitas itu adalah memang hak dari penerbit, hak. Jadi seandainya tulisan Bapak Ibu itu nanti tidak diterima untuk diterbitkan, bukan berarti tulisan itu kurang berkualitas sama sekali. Saya kira di luar itu. Ini dari isi daya dan pasar saya kira sudah Pak. Serapan yang paling besar kita pakai. Spesialis penerbit, ya bagus sekarang ada buku khusus lah, ada buku cerita, buku ajar, kemudian buku umum atau buku lain. Saya kira gitu. Nah Bapak Ibu saya kira tidak perlu melihat ini ya banyak pilihan. Kalau misalnya kita sudah tadi menentukan pilihan penerbit, sebenarnya kita bisa menyaksikan atau melihat dari katalog yang mereka buat. Lihat katalognya sudah ketahuan, oh penerbit ini sebenarnya mengarah kepada suatu spesifikasi buku apa. Sebenarnya sudah ketahuan dari sini. Nah kalau Bapak Ibu sekalian nanti punya satu judul buku atau satu tema buku tertentu yang kira-kira keluar dari spesialisasi dari penerbit, sebenarnya enggak bisa dibicarakan. Kemauan menulis buku ini padahal target saya tahun ini adalah punya 1 buku. Tapi ini tahunnya belum habis. Belum juga. Outline aja belum juga. Padahal itu dari nanti mudah-mudahan habis ini bisa berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, intinya sama dengan Pak Hasim bahwa kita ada kemauan dulu dan memulai tulisan tersebut. So ini aja saya ngajarin gitu ya, padahal saya juga nggak mulai gitu. Tapi paling tidak ini menjadi sesilang buat saya pribadi bahwa editornya itu siap tidak pakai, yang penting bikin aja dulu, gitu, tulis dulu. Nanti urusan editnya ada disiapin sama nanti. Mau putus, mau royalti, yang pasti ini adalah penghasilan buat kita semua. Kira-kira itu. Ya, baik. Saya buka yang tanya jawab pertama. 5 orang mungkin silakan yang kita diskusi dulu sebelum nanti akan ada materi tentang jurnal ilmiah dari Pak Samsul. Silakan yang mau bertanya. Ibu moderator dan para pembicara, saya nanti akan bertanya mungkin untuk Pak Hasim juga, Pak Haryono juga. Yang untuk Pak Hasim itu seyogianya ketertiban penulisan. Dalam kaitan ini misalnya Bapak sebagai dekan Bikom
Anda kata ada dosen-dosen Vkom yang akan menerbitkan itu dengan pengalaman Pak Adiono juga dengan ibu moderator setelah mantan pimpinan di penelitian dan jurnal juga, itu seyogianya diseleksi dulu ataukah dikonsultasikan dulu atau boleh langsung go nekat ke penerbit. Itu satu pola dulu yang nanti bisa dimunculkan dalam penulisan di Ubara, misalnya begitu. Jadi ada pimpinannya mengetahui dulu bahwa misalnya Bapak akan menerbitkan, oh ya harus lewat FE dulu misalnya begitu ataukah tidak. Itu minta saran juga pengalaman Pak Adiono di luar, siapa tahu oh ternyata kalau penerbit itu bebas, free saja, yang penting itu alurnya nyambung misalnya begitu. Itu yang untuk bahasnya kemungkinan untuk koordinasi sistem di dalam Ubara. Kemudian untuk Pak Adiono, ini di sini ada narasi kalau untuk Gramedia itu 100 halaman boleh. Tapi saya konsultasi dengan yang di luar, bapak-bapak dari NMedia itu kalau tidak salah minimum 200 halaman. Nah, hal ini membuat kami ini semakin takut gitu. Kalau belum biasa, belum harus 200 halaman. Kayaknya mengisi sub-sub itu agak terengah-engah kalau langsung 200. Tetapi kalau di motivasi, oke lah 100 boleh, mungkin itu mungkin terpacu untuk bisa. Yang kedua, Pak Hari, biasanya dari konsep awal yang Bapak edit dan lain-lain. Bahan ajar itu ada dua, buku dan diktat. Karena bahannya banyak sekali biasa. Saya menambahkan ada sebentar saja. Nah, itu bentuknya ada bahan cetak, buku, modul, judul dan sebagainya. Ini yang umum biasanya buku atau modul. Modul ini diktat ya. Selama ini bapak-bapak dulu suka tidak suka pasti pakai. Tapi kalau lebih dahulunya kalau ada diktat, itu gimana cara bikinnya? Berikut saya akan. Nah, ini jenis bahan ajarnya. Bahan ajar itu buku ajar dan diktat ajar. Ini yang baru modul atau PowerPoint biasanya. Ini yang biasa kita supervisor biasa pakai. Di sini saya ada sharingan data apa? Diktat kalau bisa bikin. Manfaatnya apa? Kalau tadi saya sebutkan kalau itu ada nilai poinnya. Nanti kalau buku oke, masih bisa kita lihat. Sudah buku. Dan pada kesempatan ini bagi yang sudah punya konsep mau bikin buku bisa nanti saya dengan saya. Ada kemana kita mau ini. Kemudian dan sebagainya, terhibur model terbaru dan sebagainya, audiovisual, naskah tutorial. Oke. Ini perannya mahasiswa dapat belajar ya, peran belajar dalam perkuliahan. Ini sangat membantu. Saya bikin dekat akuntansi biaya mandi. Ada dosen mengajar sama mata kuliah. Ternyata mereka ada satu pun yang ulang yang saya jaga karena bahasa pakai juga. Mereka semua udah belajar sendiri dari itu antara dan kita dari dosen lebih mudah memberi komentar. Mudah beda komentar dan berbuah. Istilah bahan ajar ini adalah istilah dari dikti atau Kemendikbud. Sebenarnya bahan ajar di Indonesia ada buku teks dan bahan ajar. Bahan ajar sendiri yang kami sebutkan apa? Diktat tadi. Tapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu berkata ya bahan ajar aja berupa buku. Ini artinya buku teks secara ini tadi berbeda dari ini ya, mungkin lebih jauh dari saya. Proses penyusunan bahan ajar.
Ingat bahan Anda ini mengacu pada silabus 16 pertemuan kalau enggak. Ini sebenarnya kita beda dengan buku. Nanti buku juga ada. Di sini bahannya standar kompetensi apa yang mau dimiliki mahasiswa kita, kompetensi apa. Kemudian mengadakan evaluasi dan analisis. Kemudian tentukan perilaku mahasiswa. Dan semua mahasiswa itu sama kualitasnya. Mungkin biru bara dengan di tempat lain, di bara lebih maju, atau tempat lain lebih maju. Bisa dengan kita harus beradaptasi dengan calon murid kita. Ini dan sebagainya. Di sini saya coba. Dalam usul bahan Anda menulis sendiri, dikemas, diberikan informasi dibawa. Menulis sendiri artinya apa? Kita punya ide, kita sampaikan sendiri. Tapi kalau bahan akan diperbandingkan, biasanya kita apa? Mengemas. Coba kita lihat di sini. Modal bahasanya menulis sendiri, mengemas informasi, kompilasi, panduan tubuh teks. Jadi ini masing-masing punya arah sendiri. Begitu bulan tadi nggak ada yang masuk saya kira. Prosedurnya dosen adalah pakar. Sekarang ini asumsi ya. Kemudian kemampuan menulis, memperhatikan mahasiswa dan sebagainya. Masa muda itu hanya dosen dapatnya Surabaya karena biasanya lah yang saja. Kalau dia bisa naik saya nggak tahu. Kalau dia bisa, intinya masa berbeda ini masa muda itu benar rasa masa muda. Tapi harus teliti. Kalau kita baca dari internet bisa sih, tapi kualitasnya internet dan karangan itu atau kualitasnya bisa hanya buat dosen tadi khusus dan itu bisa buat maupun bisa buat praktisi. Mohon maaf, pada kebukusan BLK itu para berbakat pada diri para praktisi.